Nama aku Denis Caresta. Aku Denis Cagur. Hai, gue makan di Mall Meva ya. Iya. Lo makan di emperan ya? Bukan emperan, pinggiran. Oh, pinggiran ya? Nah, iya. Kalau makan di tengah jalan ketabrak dong sih, makan di pinggiran dong. Lo pernah megang ular belum dalam hidup lo? Ular yang paling ramah untuk pemula. Enggak apa-apa tuh. Pertama kali lo megang ular. Pertama kali lo megang ular dan itu ular gue. Iya. Kayak megang Ini lucunya aku kayak boneka gini. Ya Koko, kamu kayak boneka. Dia nggak mau ya kalau baru kenal ya. Kan gue menghibur, bikin orang enak itu kan salah satu. Iya kan? Bikin orang enak itu salah satu menghibur. Emang ada gitu ya yang orang nyewa rumah buat YouTube lo? Ada lah, banyak kan habis gitu. Yang sewa tas aja banyak. Tas nyewa? Tas nyewa? Ada kan aku kan tukang tas dulu, banyak artis sewa. Anjing, Terus balikin. baru gue ada tas nyewa. Masa baru tahu? Banyak kali. Welcome back to my channel. Nama aku Denis Caresta. Lihat dong, aku sekarang sama siapa? Aku Denis Cagur. Namanya DC juga. DC, oh iya bener. DC. Cuman kayaknya DC yang ini lebih kaya kayaknya guys. Enggak lah, gue gak suka makan di mall mewah. Mall mewah. 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 Ini nih salah satu orang yang duetin video aku ya waktu itu ya? Iya. Duet dan itu rame dibahas di mana-mana sampai di talkshow. Terus yang nanya apa segala macam. Jadi awalnya tuh gue ngeliat lo video lo kali. Anjir gue songong. Cakep sih nih orangnya. Tapi gue songong nih akhlaknya gue. Akhlaknya. Nah kan karena lo ngomong gitu ya. Kita nih makan di rumah makan mewah nih. Lo masih makan di emperan nih. Gue bilang anjir nyinggir banget, ngeselin. Nah, gua ada videonya Raffi juga kan, itu video Raffi udah viral juga tuh. Video Raffi udah viral juga yang Raffi, Ruben, Eko itu kan orang-orang kaya semua. Makan di emperan. Nah, makanya gua kawinin, cepet. Gabungin. Iya. Oh, kamu itu yang gabungin ya? Oh, bukan gua yang gabungin. Siapa yang gabungin sih itu? Gua tuh cuma nge-repost. Oh, nge-repost. Nah, gua nge-repost terus gua ngasih komentar. Dapat salam nih dari temen-temen saya yang suka makan di pinggiran. Beram. Iya, terus ada tulisannya tuh epic comeback. Apa sih maksudnya itu? Ya, epic comeback tuh maksudnya gini. Pembalasan yang telak gitu. Jadi kalau main bola misalnya lu udah dicetak 3-0 kalah, tiba-tiba di babak akhir lu menang jadi 5-3. Nah, itu tuh epic comeback. Nah, kayak lu epic comeback tuh maksudnya gini. Lu udah ngeledekin orang yang makan di emperan, tau-tau nih orang-orang yang kaya tuh makannya di emperan. Yang kaya gitu ya. Itu. Tapi kayaknya dari semuanya yang paling enak sama gue gitu lu. Iya lu. Iya, gue nge-repost itu tuh. Tapi semuanya berubah di saat gue ketemu sama Denis waktu syuting. Oh gitu, sebelumnya jadi beneran enak. Gue beneran kesel sama lu. Pantesan aja ya. Maksud gue gini, lu belaku banget sih. Maka kan gue ngobrol kan, kita dia bintang tamu di The Sultan ya. Gue juga di backstage gue ngobrol sama dia. Bahkan gue kasih masukan banyak, Denis lu gini. Oh iya, terus dia ngasih gue bunga. Terus ntar gue gombalin nih, gue harus mewakili masyarakat yang pada enak sama lu nih. Gue bilang gitu. Bapak bang, santai aja. Aku mah nggak apa-apa kan. Jadi waktu itu saya tuh bener-bener enak gitu. Saat itu mah beneran gue kesel sama lu. Gue bilang, karena kan kita nggak kenal, kita nggak tahu.
lu ini orang cakep yang belagu atau apa nih orang ini. Ternyata lu cuma main-main doang. Fun. Dan kamu tuh salah satu yang ngepostnya berkali-kali lagi. Enggak, gua nge-post sekali, yang nge-repost banyak banget. Yang nge-repost ada yang aku sama bocil gitu-gitu kan. Iya, oh iya. Dia berkali-kali tuh. Bener. Ini jadi sebenarnya enak apa ngefans nih? Enggak, gue gini. Yang pertama ngefans kayaknya. Yang pertama yang lu makan di emperan. Nah, yang kedua yang lebih telak lagi ada anak kecil tuh yang ngomong R. Wah. Sampai gue bikin kaos tuh. Oh, ini lucu banget. Gue repost lagi. Ini. Itu dua itu bener. Dua itu ya? Tapi itu akhirnya dicuplik sama beberapa infotainment sama acara-acara talk show, jadinya makin nyebar. Dan orang taunya, oh Denny Cagur tuh niat banget sampai bikin video. Iya, jangan-jangan ngefans loh. Gue nggak bikin, gue cuma nge-repost. Berarti kan Denny netting dong. Kan kamu bilangnya apa gitu? Hai, gue makan di Mall Melva ya. Iya. Lo makan di emperan ya? Bukan emperan, pinggiran. Oh, pinggiran ya? Nah iya. Kalau makan di tengah jalan ketabrak dong sih, makan di pinggiran dong. Nah, yang gue tangkap dari ekspresi lu, dari cara lu ngomong, lu tuh memandang sebelah mata orang yang makan di pinggiran. Padahal di pinggiran makanannya enak-enak. Enak, aku juga suka makan pinggiran. Nah, itu, tapi cara lu ngomong tuh ngeselin. Iya, ekspresi gue ya, habis botok sih kenceng. Habis botok, nggak bisa mengekspresi. Nah, terus lu sama teman-teman lu tuh yang geng-geng lu, gue bilang, itu juga baru kenal. oh. Dia ngajakin bikin TikTok bareng. Kamu kan oke-oke aja. Oh, itu buat di TikTok kan gitu ya? Aku kan friendly ya. Iya, friendly. Oh, itu teman-teman bukan teman-teman geng? Bukan, dia mau bikin, dia ngajakin aku video. Terus aku bilang, aku ke toko gua aja. Toko aku kan di PP. Ya udah. Oh, itu bikinnya di PP, di toko lo? Di PP, abis itu makan. Gitu. Gue kirain tuh emang lu lagi habis makan. Niat gitu gue bikin. Yang gue tangkap ya. Ada orang yang biasa aja tapi belagu sama lo. Nah, makanya lu manfaatin video itu buat nyentil dia. Lo, nah maksud gue, apa lo habis dikata-katain sama orang, lo kesel, oh iya, gue tuh lagi apa, sebelumnya tuh gue makan ini, nasi gila yang di Menteng. Yeah. Terus gitu temen deket gue ngomong, kok makan di pinggiran biasa lah, bercandaan antar teman. Nah, iya, gue balas lagi, booming. Nah, itu yang gue tangkap. Lo sebelumnya emang ada sesuatu nih, akhirnya lo ngomong ini. Karena lu kayak menyampaikan pesan, lu yang lu masih gak makan di pinggiran ya, nggak selama kita maaf ya. Itu lagu banget gue jitak lu. Lagu banget jitak. Saya mau tanya, kok Kang Denny tuh sebenarnya kaya nggak sih? Definisi kaya buat lu apa nih? Karena belum tentu definisi kaya buat lu sama sama definisi kaya buat gue. Definisi kaya buat gue adalah di saat gue sehat, gue punya tempat tinggal yang menurut gue nyaman, gue kemana-mana nggak kepanasan, gue mau makan cukup, udah buat gue itu kaya. Iya sih, nanti sehat ya zaman sekarang ya. Ya. Oh, ini rumah siapa? Rumah gue dong. Rumah ini nomor 37, gue beli di saat gue umur 37 tahun. Oke. Bukan minjem ini ya? Enggak. Bukan buat syuting doang? Enggak dong. Yakin? Iya. Minjem kali? Enggak mungkin, kan gue yang bangun. Ini tadinya rumah ini rumahnya masih sangat layak. Di belakangnya lapangan badminton. Gua beli ini karena istri gue seneng, luasnya cukup. Dari dulu gue nyari rumah yang tanahnya sekitar 1000-an nggak pernah dapat di komplek, karena paling 300, paling gede 400. Kalaupun mau dapat 1000 berarti harus kebuka beberapa rumah. Rata-rata yang ini dijual, ininya enggak. Keseling satu rumah. Jadi gue di otakku, karena waktu itu gue harus punya rumah yang tanahnya agak lega, karena di otakku banyak nih, gue pengen bikin ini, gue pengen punya gazebo, gue pengen punya musola di dalam, gue pengen punya tempat main anak. Akhirnya dapet tanah ini dari Bedu, informasinya dapat, ngobrol-ngobrol, gue kurang serak karena depannya masih belum jalan gede. Tapi karena bini gue mau, ya udah akhirnya ambil tanah ini. Setelah beli ngumpulin duit lagi, ngumpulin duit, punya duit baru nabung buat bangun. Alhamdulillah bisa kebangun. Terus dengar katanya Kang Denny tuh mulai dari nol ya usahanya? Iyalah. Dulu dari gorengan ya, jual gorengan. Gue pernah dagang gorengan tuh jadi di rumah gue selama 3 bulan. Jadi papa pindah kerja, karena papa pindah kerja, gue harus, mama dan keluarga harus kreatif nyari uang tambahan. Usia umur berapa itu? Udah gede itu, gue udah SMA.
SMA. Biasanya papa pindah kerja, tapi waktu itu dagang gorengan itu gak lama, cuma sekitar 3 bulanan gitu lah. Ada saudara gue bisa bikin combro, jadi kita bikin di rumah nih bareng-bareng. Gue marut, gue masih Combro tuh. bener. Udah matang, paginya diantar ke warung. Pulang sore diambil, dihitung berapa yang laku. Nah selama 3 bulan papa pindah kerja lagi ke tempat yang lebih baik. Udah ada hariannya. Udah kita udah stop dagang combronya karena waktu itu papa udah mulai stabil tuh. Oke. Terus habis itu? Habis itu ikut-ikut lomba lawak. Sampai akhirnya selesai SMA itu? Iya. Kuliah, nah di kuliah itu gua kebentuk cakur. Kuliahnya apa? UNJ, urusan ngawak. Fakultas gue sosial. Gue bareng sama Narji sama Wendy. Nah awal kebentuk cakur tuh di situ. Nah, gue mikir. Cakur itu tim. Nah, nama grup lawak gue. Denny Cagur. Nah Cagur ini nama grup kayak Eko Patrionya kan grup lawak dia. Oke. Miing Bagito aja grup lawak dia. Nah, kalau di kita tuh pelawak yang punya grup, akhirnya nama grupnya masuk ke nama belakang dia, Denny Cagur, Wendy Cagur. Nah di Cagur itu yang akhirnya membuka semua kesempatan gue sampai sekarang. Itu tuh grup rame-rame? Grup lawak bertiga, gue ikut lomba, menang juara 3, menang lagi juara 1, sampai ikut audisi acara TV, punya acara TV pertama Chatting 2001, sampai ikut lomba lagi LHI. Lomba lawak tuh gimana tuh ya? Ada lomba lawak, jadi kita tampil per 15 menit. Kontes, grup lawak naik, dinilai. Juaranya waktu itu gue dapet duit 9 juta. Waktu itu saat itu udah kaya tuh ya? Wow, gembel. Rumah gue masih ngontrak. Kontrakan itu yang kamar mandinya, 1 kamar mandi dipakai sama 9 kontrakan. Yang luarnya tuh seng, kalau kita berak harus sambil ngetok-ngetok seng biar orang tahu di dalamnya ada orang, kalau nggak diangkat pintunya. Sesusah itu, gue ngerasain pindah-pindah kontrakan. Sampai ke STM tuh berarti perjalanannya panjang ya? Gue harus sampai berada di titik gue ngerasa bener-bener alhamdulillah masa-masa susah gue lewat tuh 15 tahun. 15 tahun ya? Oke lanjut. Sekarang gue udah 23 tahun di entertain. 23 tahun. Awalnya tuh segitu lomba-lomba, terus habis itu? Lomba, baru punya acara TV. Dipanggil tuh sama TV ya? Iya, bikin program acara komedi, chatting dulu. Lu pasti masih kecil. Chatting, chatting, canda itu penting. Itu di TPI 2001. 2001 di TPI itu acara TV gue pertama. Sampai sekarang menambah lagi acara TV, ikut lagi jadi bintang tamu, punya lagi acara baru sampai YKS, Dahsyat, OPJ. Dahsyat masih kan sekarang ya? Dahsyat masih ada, OPJ masih ada. Sampai gue pernah sehari punya acara 7 acara sehari? TV. Gimana tuh? Masih tidur dong? Tidur sebentar, dari pindah satu lokasi gue tidur, syuting lagi, tapping, syuting lagi, pindah studio. Gue sampai dijemput sama ojek. Gue punya ojek langganan yang standby di depan studio. Kalau gue udah kelar, jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok. Dan gue sambil lari nih, sambil ngelepas clip on, sama kru diikutin, clip on gue kasih, gue udah naik ojek jalan lagi. Karena kalau naik mobil nggak keburu. Sampai sono baru nyampe, langsung dipasangin clip on lagi, langsung opening. Kita ketemu lagi, udah kelar, pindah lagi, pakai mobil. Bisa tidur dapat 1,5 jam live lagi. Gila ya? Bertahun. Lelah ya? Nah, ya alhamdulillah itu bagian dari proses. Bener-bener lagi pengen ngumpulin duit, sampai akhirnya gue merasa udah cukup nih. Sekarang kerja yang santai-santai aja, yang reguler. Sabtu Minggu offer udah nggak usah diambil lah, mendingan sama keluarga. Nah sekarang sudah di tahap milih yang pengen gue kerjain, yang enggak milih di rumah. Motivasinya apa sih tuh bisa rajin gitu? Gua pengen mengakhiri. Cita-citanya apa dulu? Cita-cita gue cuma satu. Gue pengen mengakhiri kemiskinan keluarga gue. Cuman itu doang mimpi gue. Dari gue SMP, doa gue cuma 3 nih. Gue mau ngasih emak gue rumah. Gue mau ngasih mobil. Sama gue mau ngebawa orang tua gue ke tanah suci. Itu doang tuh mimpi gue. Nah, untuk mewujudkan itu kan gue harus
harus kerja keras. Ya, jadi Gue masih pindah-pindah kontrakan yang sebulan 100.000, 125.000. Gue ngerasain diusir karena nggak bayar kontrakan. Yang belakang kontrakan gue kali, yang kalau hujan gue telat nutup lubang WC, kotoran di kali tuh masuk ke dalam. Namanya gue ngeliat di ruang tamu ada sampah itu biasa. enggak. Terus gitu sekarang kalau lihat hidup kalian dulu kayak gitu, lihat kayak sekarang gimana tuh? Bagus sama bersyukur. Sama juga ya. Bahkan gue keluar nih, gue dari atas, gue keluar kamar gue ke balkon di sini, gue ngeliat ke bawah. Ya kalau berenang gue punya kasih. Iya gila. Nah gue mikir gini, gue sendiri yang punya, yang bangun pemilik rumah ini. Gue mikir, gila tuh bisa punya rumah kayak gini. Kalau gue ingat dulu, gue pindah dari suatu kontrakan ke kontrakan lain tuh pakai gerobak sampah RT. Serius? Buat bawa benda gue satu-satunya. Sofa sama lemari butut. Udah cuman itu keluarga gue yang gue punya. Di bawahnya pakai tempat sampah RT. Tidak nyari kontrakan yang murah. Udah tinggal lagi 2 bulan, 3 bulan. Tinggal lagi. Nah, misi gue cuma satu, kenapa gue bekerjakan pertanyaan yang tadi. Apa motivasi terbesar gue? Gue ingin mengakhiri kemiskinan yang ada di keluarga gue. Sampai benar-benar gue ada di titik, alhamdulillah semuanya udah lepas. Terus masa-masa yang paling susah kapan tuh? Paling susah pasti ada kan ya tuh? Gue mah lama masa susah gue. SD gue aja gue SD kelas 5, inget banget temen-temen gue sekolah. Gue masih belum sekolah karena surat pindah belum diurus. Jadi kalau anak-anak pulang sekolah gue ngumpet di rumah karena gue malu sama sekolah. Sampai ada diurusin tuh sama papa surat pindah baru gue bisa mulai sekolah. SMP, SD, SMP, kuliah sama masih ngontrak. Gue punya acara TV yang chatting gue ceritain tadi. Gue udah menjadi artis loh. Masih ngontrak gue. Kan gede dapetnya kan? Oh, acara TV buat acara baru nggak ada gede-gedenya. Lu tetap dianggap bintang baru. Harga gue sekarang lumayan karena gue sudah berproses melalui harga-harga murah, naik dikit berapa puluh tahun kan akhirnya nilai gue besar. Dulu berapa tuh berapa bayarannya? Dulu gue ngelarin dibayar 250.000 tuh. Punya acara sendiri loh. Punya program TV sendiri? Acara gue sendiri gue dibayar 250.000. 750.000 tuh kita bertiga. Paling kecil 250.000 tuh ya? Gue pernah dibayar 50.000 buat jadi figuran. Figuran masuk ngegerebek doang ceritanya di ending. Dibayar 50.000 sampai akhirnya gue punya acara 250.000, naik 500.000, naik semuanya berproses sampai sekarang alhamdulillah. Nah itu yang membuat gue terus tuh yang gue bilang tadi, gue sempat ngerjain 7 acara sekaligus. Karena kalau nggak gitu gue nggak bisa ngumpulin duit banyak. Iya, kalau gitu nggak kayak kaya, mesti rajin. Harus rajin, jungkir balik, mau belajar. Karena buat gue pelawak yang udah ngerasa lucu, dia sedang menggali kuburannya sendiri. Pelawak? Pelawak, seorang pelawak yang udah ngerasa lucu, udah nggak belajar, udah nggak baca, nggak lihat referensi, udah nggak nyari materi. Buat gue itu seperti dia sedang menggali kuburannya sendiri. Jadi lu akan habis, lu akan kering, lu akan nggak dipakai, lu akan stop kerja dan lu akan miskin. Nah makanya terus belajar, terus nyari referensi, terus bikin materi. Itu yang gue lakukan sekarang sampai sekarang. Tiap hari masih belajar ya? Gue masih nonton YouTube, gue masih bikin materi buat lawak-lawakan. Nanti siang gue OPJ, pagi-pagi gue masih baca-baca naskah, nyiapin materi. Oke, kalau kan yang kecil, penghasilan terbesar sekarang berapa? Gue pernah dari TV dulu ya, dari TV. Dari TV lumayan lah. Berapa? Kepo. Tahu nggak? Kalau gue sebutin nggak enak. Pokoknya. Kenapa nggak enak? Ya nggak enak dong. Itu kan dapur gue. Bisikin. Itu dapur gue. Pokoknya berpuluh kali lipat dari honor gue pertama tadi. Satu acara. Satu episode. Mahal dong, berapa tuh? 20, 50 lebih. Ya. Gemes deh kalau kayak nggak bisa aku penasaran pokoknya gitu. segitulah, cukup lah. Seperti yang gue bilang, gue udah puluhan tahun di sini. Jadi kalaupun sekarang gue dibayar layak, itu wajar gitu. Karena proses gue lama. Ya. Terus gue berusaha, gue harus selalu memberikan kontribusi yang besar di semua acara yang melibatkan gue. Nah, makanya di saat kita memang berperan di acara itu, lo akan dihargai layak. Gitu. Apapun
kalau memang bagus lo akan dihargai lah ya. Oke, terus kayak gitu kalau pengalaman paling pahit di kayak entertainment ngelawak nggak ada yang lucu, pernah nggak? Ngelawak nggak lucu mah wajar. Maksud gue gini, ngelawaknya seorang pelawak yang ngelawak nggak lucu. Nggak lucunya seorang pelawak seperti ruginya seorang pedagang, wajar. Tapi lu jangan sering. Jangan sering, lu kan bisnis nih. Lu keseringan rugi, lu bangkrut dan lu nggak bisa disebut pedagang lagi karena lu udah bangkrut, lu udah bukan pedagang. Begitupun gue. Seorang pelawak nggak lucu sekali dua kali mah wajar, karena kan kadang audiens yang kita bawakan materi nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Mungkin dari manajemen kita tim risetnya kurang. Oh ternyata acaranya acara karyawan bank loh. Gue nyiapin materi anak-anak gaul. Nah itu kan bisa mungkin terjadi. Sehingga akhirnya si pelawak itu jadi tidak lucu di event itu. Pernah kayak gitu? Oh pernah, miss gitu pernah. Terus gimana tuh? Ya, kita harus berpikir cepat dengan pengalaman kita. Gue pernah ngisi acara asuransi. Tapi materi yang gue persiapkan adalah gathering karyawan pabrik. Kan beda segmen, mereka menengah ke bawah sama menengah ke atas. Gue kaget, gila asuransi. Jadi mau orang-orang serius yang harus dengan bahasa pintar mereka baru bisa ketawa. Beda dengan karyawan pabrik, dikasih pantun, dikasih tebak-tebakan, ditarik satu, dikerjain di atas panggung, seneng. Nah pada saat itu gue harus berpikir cepat. Dengan pengalaman yang kita punya, dengan materi yang kita punya, dengan wawasan yang kita pelajari, akhirnya apa sih istilah mereka, istilah perbankan, debit, kredit, istilah-istilah akuntansi, istilah-istilah keuangan. Beda segmen ya? Iya. Udah akhirnya mainin itu, bercanda, ledek-ledekannya pakai istilah-istilah itu. Baru mereka mulai ketawa, baru sampai akhirnya kita keluarin materi lawakan kita. Terus kalau sampai dihina gitu ada pernah? Dihina sih enggak. Dihina sih enggak. Karena kan gue kan karena kan gue pelawak itu orang udah menerima lucu. Iya maksudnya lucu sih ya. Iya, orang tuh ketemu kita mau pejabat, mau siapa, ibu-ibu ketawa. Jadi dihina, dikata-katain gitu. Pada saat kerja sih enggak, karena emang bungkus kita tuh komedi. Sesuatu yang lucu yang bikin lo ketawa, yang fun. Jadi orang menerimanya juga itu. Kalau kayak gini tuh aslinya lucu apa enggak? Tapi soalnya dari mukanya tuh galak loh kayaknya. Iya. Galak. Apalagi pas nyata sama Cipita. Kayaknya enak bener sama gue, kayak dendam pribadi. Gue tuh tergantung, gue sih by request ya, lu mau bikin gue seneng fun bisa. By request? Iya, lu mau menampilkan sisi serius gue ayo. Mau menampilkan sisi gue yang lain, oke. Dan kenapa gue menjadi pelawak? Padahal mukanya tuh bukan muka pelawak loh. Bener, setuju gue. Kan muka pelawak tuh Narji, Bang Mastur, Bang Mandra tuh pelawak banget. Yang kita baru, Om Ateng, itu pelawak banget. Maksudnya yang kita baru melihat aja kita seneng gitu, ketawa. Mukanya ini kan enggak, mukanya kayak sombong, galak apa gitu kan, gabu. Iya, tapi kalau ngomong lucu. Ya, akhirnya kita terbiasa misalnya. Kalau gue berdiri sebagai seorang komedian ya udah dengan apa yang gue sampaikan harus lucu. Mau nggak mau ya? Iya. Padahal dulu kalau gue tarik ke masa sekolah gue SD, SMP, SMA, gue selalu jadi ketua kelas. Selalu itu. Kenapa? Bukan paling pinter, bukan paling keren, bukan paling hebat. Gue selalu jadi anak paling aneh di tempat dimanapun gue ada. Jadi gue tuh emang suka caper dari dulu. Caper dalam arti sering nyeletuk-nyeletuk, bercanda pakai kaos kaki yang kanan hijau, yang kiri oranye. Oh gitu. Pakai tas. Beda ya. Waktu itu sempet tren cewek tasnya transparan. Jadi bukunya tuh kelihatan. Nah, gue pakai tas gembrok transparan, tapi di dalamnya nggak cuma buku. Gue pajang celana dalam gue lakban. Iya. Serius. Jadi orang tahu tuh ada sempak di dalam. Terus gue pernah pakai tas make up. Di dalamnya ada kacanya. Dan yang pakai tas transparan itu gue naik bis. Orang sebis ngeliat cuek aja, gue pede. Dia ketawa ya? Pede aja orang mikir, orang gila. Jadi Oh. gue dibilang orang gila tuh gue udah dari SD. Dari SD ya? Orang gila dia mah. Nah, dia mah orang gila dilawan. Gue udah dari omongan itu tuh. Kalau gue dari SD temennya ini main Smackdown. Wah, keras juga ya. Kayak cowok. Jadi teman-teman gue main baby, gue main Smackdown sama teman-teman berantem. Wah, udah keras ya ini soalnya dari kecil.
Terus kalau pendapatan yang kayak endorse gitu? Gue itu termasuk, lu bisa cek di Instagram gue. Kepo, iya pengen tahu. Gue termasuk orang yang males. Gue banyak endorsean kan banyak itu produk gue sendiri. Oh banyak sendiri? Dapur Bang Jali itu produk gue, Royal Jali produk gue. Jadi kalau ada sih yang ngurusin endorse gue, tapi gue sombong kalau masalah endorse. Kalau mau segini ambil, kalau enggak nggak usah. Sombong ya? Kalau endorse ya, karena gue nggak mau ribet kayak bini gue. Bini gue tuh tiap hari foto endorse dan gue ngeliatnya ribet. Harus gini, belum disampaikan ke klien dulu. Kurang ini, malas banget gue. Berkali-kali ya? Ini berkali-kali nyobain ini gini. Nah, kenapa gue malas? Karena dari TV gue cukup gitu. Mungkin kalau dari TV kurang, gue akan ambil itu. Nah, gue tetap gue ambil, tapi songong yang gue bilang tadi. Kalau mau segini, kalau mau ya udah. Tapi gue ngerasain kemarin coba jadi host di mana ya, di Kacamata Disa, gemeter pertama kali. Wajar, manusia, lu nggak usah baru. Gue sampai detik ini gue masih ngerasain grogi. Oh masih? Nggak mungkin lah, udah 25 tahun, tiap hari. Konteks groginya apa? Itu manusiawi. Michael Jackson sendiri yang udah manggung dari orok sampai sebesar kemarin, dia bilang setiap manggung dia masih nervous. Itu manusiawi. Nervous ya? adalah kekhawatiran kita bagaimana ntar penontonnya. Gue ntar nyanyinya gimana ya? Gue takut sama ngomong, takut ngomong. Nah, gue ntar lucu lah ya. Ntar penontonnya ketawa nggak ya, wajar. Selama gue masih punya kekhawatiran, berarti gue masih manusia normal. Masih manusiawi Kalau ya? iya, berarti kan ada persiapan, ada ketakutan yang gue bangun karena gue melihat persiapan gue. Gue udah nyiapin materi nih. Materinya lucu nggak ya? Kalau gue udah nggak perasain itu, malah menurut gue udah bahaya. Gue berarti akan tampil seadanya, semau-maunya. Gue nggak tahu, gue nggak khawatir penonton lucu atau enggak, penonton ketawa apa enggak. Menurut gue itu malah bahaya. Orang yang masih punya kekhawatiran, masih nervous, masih normal. Tinggal bagaimana lo mengatasi nervous lo. Kalau nervous lo akhirnya bisa mengalahkan lo, akhirnya lo jadi panik, kikuk, belepotan, lo kalah. Kalau selama gue masih bisa mengatasi nervous gue, akhirnya gue tetap tampil pede, tetap baik. Apa nih? Berarti kuncinya pede ya? Percaya diri yang pertama kalau buat orang-orang. Iya, benar-benar. Dan lo pede lo kan harus langit. Pede sangit, pede tingkat dewa kalau pede. Kalau pede ya? Tinggal pede lo dioles sama skill, udah jadi. Apa ya skillnya ya? Pamer. Bukan dong. Skillnya pamer. Skill lo harus. Oh, Dennis tuh kalau bawain acara seru lo. Siapapun yang ngobrol sama dia pasti rame lo. Siapapun yang bawa sama dia pasti heboh lo. Nah itu yang harus lo ambil. Si Baja ngomong berarti ya? Harus. Bentar ya. Ayo, mau lihat apa lo? Lihat semuanya, kepo-kepo. Kandang kucing gua ada di atas. Lo senang kucing ya? Aku suka binatang. Ini berapa tingkat ini? Ini Gede ya, lihat tuh sampai ada situ tuh. Itu. Ya, pasti hitungnya mulai dari mana ya? Oh, teman pada ngumpul di sini ya? Ya. Gede guys, nih sepatunya. Sepatu kan gue tuh jadi dari kamar gue keluar sambil milih sepatu sesuai acaranya apa nih acaranya. Oh santai casual, gue bawa ini. Udah gue turun ke bawah gitu. Mehong-mehong sepatunya guys tuh. Nih, ini kandang kura-kura gue. Kamar anak gue. Ini kamar gue. Nah, ini kandang kura-kura gue. Tadinya ini ruang fitness yang tergusur. Coba ada ular. Mana? Ih. Itu bener binatang ya? Dia nggak suka ular. Matok nggak tuh? Enggak lah. Lo pernah megang ular belum dalam hidup lo? Belum. Sekarang pertama kali Dennis megang ular. Boleh. Iya. Ini enggak galak. Dia tuh tahu orang santai aja, Ini namanya ball python. Dia tidak menggigit, dia hanya melilit. Kalaupun melilit setelah besar. Enggak, ini ular yang paling ramah untuk pemula. Nih, Gua nggak bakal dipatok ya? Nggak bakal dijamin. Kalau lo dipatok, gantian lo patok gue. Tuh.
Enggak apa-apa tuh. Pertama kali lo megang ular. Pertama kali apa? Foto. Pertama kali lo megang ular dan itu ular gue. Iya. Yang ular gue. Oke. Deketin. Sip. Ini kecilnya aja, babynya 9 juta. Kayak megang Ini kenapa namanya ball python? Karena tuh kalau dia ngerasa ketakutan dia melingkar tuh. Kalau gitu? dipegang sama gue nyaman, dia nggak takut. Oh, dia tahu ya yang punyanya ya? Kalau dia ngerasa nggak nyaman dia berbentuk kayak ular, kayak bola, makanya ball python. Oh iya. Tuh ini bentuknya kan warnanya kan beda kan unik kan. Nah ini yang membuat dia harganya beda dari ular biasa. Kalau yang itu tuh? Sama, tapi ini Galak jenisnya leopard. Kalau ini pied. Kok banyak sih? Nah yang bawah tuh yang agak-agak Galak ya? agak aktif. Tuh. Kayak ular gini berapaan nih? Ini 5 juta waktu beli kecilnya. Yang putih? Iya. Ya. Sekarang mau udah sekitar 10-12. Ini juga ini 7 juta aja masih baby banget. Oh dulu piara dari kecil tuh? Iya. Nah ini kura-kura nih. Tuh banyak jenisnya. Gua hampir punya semua jenis. Ini pardalis tuh. Tuh. Ini pardalis snow warna putih. Itu aldabra. Lu namain semuanya satu-satu? Nggak, harusnya sih dinamain, tapi kadang udah terlalu banyak. Nggak ingat. Gue bingung namanya juga. Nih, ini aldabra nih. Gigit nggak tuh ya? Enggak gigit. Ini kecilnya gocap. 50 juta. Takut aku gigit. Aku jongkok. Banyak nih juga, ini sulcata. Yang paling mahal yang mana kura-kuranya? Yang paling mahal ya ini jenis kayak gini. Ini jenis kayak gini yang hitam-hitam itu ada 8. Total ada berapa kura-kura ini? Ada 30. Ada 30? Ya. Semuanya 50 juta satunya? Beda-beda. Ambil satu kali pengen jual. Nah ini jenis radiata. Ini jenis radiata, ini ada surat-suratnya, ada sertifikatnya. Baru bisa kita piara. Serius? Benar. Ini ada surat-suratnya, ada microchip di kakinya. Ada microchipnya? Beneran. Coba ini udah pegang. Gigit nggak? Enggak gigit. Nah ini surat-suratnya kita. Tuh. Hai. Sama Cici Tuh, dimakan ada kali ya? fotonya dia kan. Ini sertifikatnya. Iya loh. Tuh. Ini kalau ada alat dideketin, alatnya microchip, nomor pinnya keluar. Oh, nama lu Denny Wahyudi. Iya, nama asli gue Denny Wahyudi. Kan Denny Cago itu itunya. Nah, Cager itu Nama geng lo itu nama ya. klub gua. Dogi ada Dogi. Dogi nggak ada. Itu buat apa pakai Lo ada pakai Dogi ya? peselin? Iya. Nah itu untuk kerapasnya biar nggak terlalu kering. Iya kayak orang pakai lotion guys. Gitu. Lo ada Dogi ya? Ada. Suka nggak? Suka. Suka. Suka lah makanya piara. Suka Dogi ya? Suka Dogi. Anjing. Anjing. Ini pengen Ih, gue. lucu. Nah ini adalah Gigit tempat kalau habis divaksin atau habis sebelum dibawa untuk dimandiin, di grooming. Kesini dulu, baru dibawa ke grooming, baru masuk ke sini kandangnya. Itu jenisnya bengal. Itu kayak leopard ya? Lucu banget. Ini kucing kampung biasa nih, gue melihara dia dari merah. Dari bayi? Iya dari bayi. Galak ya kayaknya ya? Ih lucu banget. ada kucingnya, ada kamarnya. Tuh ini Ini lucunya hair. Gigit nggak tuh dia? Ada yang Ini mau dong aku foto sama itu. Ini British Shorthair. Nah mereka nih lagi birahi dan udah kawin, gue senangnya. Tuh. Bentar lagi punya baby dong, masuk gue. Dimasuk dong. Dipegang mau dia? Mau. Namanya siapa? Ini Koko. Ih namanya sama kayak nama anjing aku. Ini? Ini Demplon. Koko Demplon. Koko Demplon. Hai Koko.
Ini dia lagi baru udah mau. Oh, Dempon. Semoga jadi, ntar bisa punya anak. Nih anaknya doang 25 juta. Lucu Ini banget. termasuk jenis yang Nanti mau dong anaknya, Lucu kirim banget. ya. Foto. Ayo sama kamu dong foto. Ini lucunya kok kayak boneka gini. Ya Koko. Dempon, kok namanya Dempon sih? iya, karena kan Dempon, gua kalau bokai gitu. kucing impor gua namain nama lokal. Oh gitu. Sini munduran. Sini. Yang terang. Nah, Oh bisa. Hei, so kok kamu kayak boneka? Dia nggak mau ya kalau baru kenal ya? Biar apa tuh? jadi sekarang gua buka biar ada Hawanya ya. Iya. Apa gue jadi pelawak aja ya? Cocok nggak? Biar kaya juga. Lawak cewek itu lawak cewek itu sedikit. Masa sih sedikit? Makanya kalau lu jadi pelawak, Mau dong. Gue lucu nggak? kans lu buat populer besar. Nah, balik lagi. Lu harus bisa menghibur. Kan gue menghibur, bikin orang enak itu kan salah satu. Iya kan? Bikin orang enak itu salah satu menghibur. Bisa nggak tuh ya gue jadi pelawak? Bisa lah ngadain. Ajarin ya. Gimana ajarinnya? Ya, les drive. Ini rumah udah berapa tahun rumah ini? 4 tahun berarti. 4 tahun ya. Ini Panasonic Gobel. Banyak ya piara-piaranya ya. Iya. Gitu dong. Oke. Ini foto-foto pas muda ya? Ya. Pas muda. Zaman gue pacaran. Pas muda. Oh pacaran berapa lama? Gue dari kenal ke nikah tuh setahun. Umur? Gue umur 28 merit. Berarti ketemu umur 27? Iya. Ini lu nih, dulu nih. Iya. Tapi muka lu jadi dulu galak ya mukanya ya? Sih baru Mukanya dulu yang ini mukanya galak loh, yang kagak ada. bilang bini gua muka galak Enggak. banyak, tapi yang bilang gua mukanya galak baru lu. Muka lu galak tapi beneran nggak ada ujung-ujung, coba lihat tuh. Yusuf, coba. Galak. Masa muka galak? Muka Galak. gua manis sekali. Kayak galak kok. Berarti nikah udah berapa tahun tuh sekarang? Gua merit sekarang tahun ke 14 ya, 14. 2020. Istri ada berapa? Satu dong. 1. Pacar? Pacar 1. Itu ya kalau lo mau jadi pacar gua. Pintar kayak ngomongnya ya. Pintar ngomong. Enggak lah, istri 1 udah cukup. Tapi kalau pacar? Pacar nggak ada. Perbanyak cabang, pertahankan pusat. Berarti banyak cabang dong. Mana lagi? Udah, paling gue di bawah. Gue ini, gue seneng ikan. Ikan. Jadi banyak hewan lah di rumah gue. Nah ini yang baru datang nih. Ini sengaja dikarantina dulu. Minggu Oh, ada depan. karantinanya ya? Iya, minggu depan baru bisa masuk ke sini. Gitu. Oke. Jadi bener ya, nanti ajarin ya dia pelawak ya? Ya. Private ya? Gratis ya? Kan udah kaya. Harus lah. Kenapa? Berarti bener ini fix nih rumah lu sendiri ya? Kan foto-foto Iya dong. banyak. Bukan Dijamin. sewa. Bukan sewa Dijamin doang lah. ya, bukan buat YouTube doang ya? Enggak lah. Oh, Emang ada betul gitu ya sih. yang orang nyewa rumah buat YouTube doang? Ada lah, banyak kan habis gitu. Yang sewa tas aja banyak. Tas nyewa? Tas nyewa. Ada Kan aku punya. kan tukang tas dulu, banyak artis sewa. Oh, jadi dia pinjam 1 hari? Pinjam berapa kali pakai gitu. Bayar gitu? Bayar, gesek. Anjing, Balikin. baru denger gue ada tas nyewa. Masa baru tahu? Pasti. Banyak kali. Oh, jadi maksudnya gini, yang buat acara dia datang mau pakai tas branded. Iya, kok hari ini pakai koko. Nah, kokonya kan Besok ganti-ganti. pakai apa? Iya. Oh, Itu gitu. ada sewanya. Bener-bener 10 juta gitu. Per? Ada yang per hari ada 10 juta. Sehari Rokok. 10 juta? Kalau Himalaya Kalau Himalaya tuh harga tasnya berapa? 1,6 M kan sekarang ya kalau Oke, nggak salah. kalau nyewa berarti 10 juta sehari. 10 juta sehari itu Joko yang kenal. Bisa mahal itu sewanya. Tas keliling. Tas keliling. Bener-bener, Makanya gue baru kan- ngerti, gue mengerti. makanya. Jadi buat yang nggak punya uang, yang nggak punya tas mahal, pengen gaya bisa sewa. Banyak kan? Oh, baru tahu gue, bener Banyak. gue baru tahu. Masa baru tahu? Baru tahu gue. Makanya. Kalau tas ya? Kalau tas Makanya. baru tahu, kalau rumah, mobil banyak gue tahu. Kan gue tukang jual tas dulu makanya tahu. Kalau tas gue baru tahu. Makanya gue tanya, karena beneran rumah lu nggak bener ternyata kan.
Kalau ada yang ngaku ini yang pemilik rumah ini, gue kasih ke lu rumahnya. Bener ya? Kan hidup kan tidak seindah sosmed ya. Bener. Setuju gue. Jadi gue di sosmed marah-marah aja lah. Kayak gue kan banyak gaya kan sebenarnya nggak kaya. Yang penting banyak gaya. Iya. Tapi yang aku kan masih sah dong. Sah. Masih sah ya. Wah, di entertain tuh karakter perlu. Perlu ya kayak gitu ya. Masa semuanya baik kan nggak seru ya? Nggak seru. Harus ada yang ngeselin kayak muka-muka kayak lu. Nggak lu jangan ngeselin. Terus terus dari itu setelah ketemu aku gimana pendapatnya? Iya, ternyata tidak sengeselin waktu pertama kali videonya gue lihat. Bahkan yang gue cerita tadi, kita ngobrol panjang lebar di backstage. Bahkan gue ngasih masukan sama Dennis. Lu bagusnya gini. Sekarang kan yang udah kebentuk gini. Walaupun tatapan tajam gitu kayak mau jambak gue gitu. Itu masukan dari teman. Tapi baik itu membimbing. Makasih ya udah di sini, udah diundang sini. Thank you. Jangan lupa subscribe YouTube aku dan subscribe dan Dennis Cagur TV. Dennis juga ada, gua acak-acak dia di channel gue tontonnya. Oke. Bye. Thanks for watching.